Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Karena kita sedang PPKM, saya juga biasanya bikin konten tentang hiburan atau motor-motoran. Kali ini saya akan sharing tentang cara melamar kerja di saat musim pandemi seperti ini. Ini hanya tips dari saya ya. Biasanya saya sering melakukan ini gitu saat mencari kerja. Lebih baik mencari kerja sekarang di masa pandemi ini dengan online lebih mudah. Sambil tiduran juga kita bisa mencari lowongan kerja. Berikut ini saya akan jelaskan sebisa saya ya. Selebihnya didengarkan dengan benar aja ya. Benar-benar dengarkan dengan teliti. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita itu harus mengisi profil kita terlebih dahulu agar benar-benar para recruiter itu percaya dengan kalau kita itu sungguh-sungguh mencari kerja. Yang harus itu diisi tentang profil kita, tentang terus pengalaman di sini, pendidikan serta skill, dan apapun itu harus diisi terlebih dahulu. Kalau untuk mengisi mungkin bisa diulik sendiri ya. Saya karena tidak akan menjelaskan itu secara detail. Jadi LinkedIn itu cuma satu, hanya cukup untuk mengambil emailnya saja. Jangan sampai kalian menggunakan atau meng-apply. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah loker benar-benar terpercaya karena ini dari HRD-nya langsung. Ini dari PT Trustek Engineering. Kualifikasinya jelas, posisinya jelas, S1. Nah, terus kita harus ambil nih emailnya ini dengan subjeknya. Lalu kemudian kita kirim seperti email pada biasanya. Hanya seperti itu sih. Gampang dan mudah. Nah, yang tidak boleh itu kalau misalkan kita cari loker seperti ini. Nah, seperti ini nih. PT Lion Superindo. Memang kadang-kadang ada yang benar ataupun ada yang salah, tapi kebanyakan itu hoax. Jadi jangan sampai kalian mengetik kunjungi website atau apply lah, kita melakukan melamar kerja lewat aplikasi LinkedIn ini. Jangan kalian apply, pokoknya jangan. Cukup hanya mengambil emailnya saja. Ini contoh yang salah menurut saya ya. Jangan diklik kunjungi website atau kalian ngelihat deskripsi untuk mengirimkan email atau hubungi nomor ini, itu salah. Nah, kalian juga bisa mencari perusahaan yang kalian bener-bener itu pengen banget masuk ke perusahaan itu. Tapi kita harus mencari dulu dia buka loker atau tidak. Gampang, kita cari aja di pencarian. Misalkan pengen perusahaan yang mudah itu Indofood ya. Indofood. Nah, kalian cari di sini yang ada gelarnya dari profilnya. Misalkan ini dari Fasaderi. Nah, ini recruiter atau GA di PT Putri Daya Usaha Indofood Group. Nah, kalian ikuti saja ad ini. Nah, kalian add semua yang ada human resource manager seperti itu, yang aktif dan postingannya mencari loker. Kita lihat profilnya sampai nunggu di ACC ya. Lihat semua aktivitasnya, postingan dia.
Tuh, dia pasti posting 3 bulan yang lalu, walaupun itu 3 bulan lalu, maksudnya ini hanya contoh. Nah, jadi seperti itu, kita cukup ambil emailnya saja, emailnya ambil, lalu subjeknya lalu kirim. Seperti itu teman-teman. Gampang sebenarnya untuk mengisi LinkedIn ini. Nah, adapun yang boleh di-apply melalui aplikasi ini, kecuali kali yang tadi salah ya kalau pencarian. Nah, kecuali seperti ini nih, ada HRD atau yang bekerja di PT tersebut itu mengisi linknya misalkan melalui Jobstreet ataupun website perusahaan dia sendiri. Nah, itu boleh. Yang terpenting lihat dulu siapa yang postingnya. Kalau ada keterangan HR rekrutmen PT dan lihat profil dia yang mengikutinya banyak atau postingan dia udah sering banyak, nah itu berarti benar. Apply saja, nggak apa-apa, kecuali kayak tadi pencarian itu tidak boleh. Dan satu lagi, untuk profile jangan lupa kita di bio-nya itu harus benar-benar dituliskan jelas ya. Misalkan kita berpengalaman di machining, seperti saya ketik saja di machining operator di perusahaan apa selama berapa, nanti diisi. Jangan di bio-nya itu jangan misalkan di sesungguhnya saya sangatlah bekerja keras, seperti itu. Jangan kata-kata mutiara, karena akan menyusahkan rekruter melihat profil kita. Jadi kita lebih baik terlihat lebih jelas dan gampang. Jadi ketika recruiter mau nge-stalking kita, kita sudah ketahuan bahwa kita itu pengalamannya di situ. Dan juga buat teman-teman yang baru lulus itu diketik saja langsung press grad dari misalkan jurusan ini aja, jurusan teknik mesin, teknik komputer atau seperti itu. Gampang sih. Nah, terus LinkedIn itu seperti Facebook, cuman kita berteman dengan HRD. Jadi saran dari saya itu, kalau membuat postingan itu harus membuat artikel. Jangan misalkan bikin postingan BT nih atau infoloker dong, jangan seperti itu, karena HRD tidak suka seperti itu. Dan LinkedIn juga bukan hanya aplikasi yang buat mencari loker saja, tapi kita harus menggunakannya. Menggunakannya gimana? Kita bikin artikel, kata-kata yang benar-benar bikin HRD itu percaya gitu. Misalnya hal sepele lah, seperti ini nih. Mana ya contoh saya. Nah, yang pertama itu seperti ini. Jangan lupa perkenalkan diri kalian dulu terlebih dahulu untuk posting. Perkenalkan nama saya, segala macam pengalaman, terus tag. Nah, kita itu butuh like atau komentar dari HRD, tim recruiter atau teman-teman LinkedIn lainnya. Agar apa? Agar koneksi kita tuh semakin meluas. Karena semakin ada yang komen, ada yang like, itu bakalan ketahuan sama teman-teman HRD. Jadi otomatis mereka bisa melihat bahwa kita itu sedang mencari loker dengan kualifikasi yang pengalaman kita. Nah, seperti itu teman-teman. Gampang bukan? Dan supaya untuk membanyak koneksi, agar kita misalkan baru bikin nih LinkedIn, terus kita nggak ada loker, nggak ada sama sekali. Gampang. Kalian ikuti saja ini LinkedIn saya. Saya biasanya sudah banyak berkoneksi. Nah, terus saya selalu like buat jurusan SMK. Banyak di sini pilihannya. Untuk cari koneksi gampang. Di pencarian saja. Misalkan mau cari HRD, ketik saja HRD. Seperti ini kamarnya. Nah, HRD. Nah, seperti ini nih, kayak Veronica HRD. Ketik saja terus langsung ikuti semua, lihat semuanya. Nah, ini tuh yang aktif, yang benar-benar HRD. HRD, HRGA atau tim rekruter, nama-nama seperti itu. Kita follow, ikuti. Nah, nanti koneksi itu akan semakin lama, akan semakin banyak, dan di beranda itu makin banyak loker. Nah, ini yang maksud saya, jangan sekali apply. Kayak human research biasanya kadang perusahaan juga. Nah, yang kayak begini jangan lamar di LinkedIn. Itu tidak boleh ya, teman-teman. Ini tuh hoax.
ini hoax, jangan dilamar. Lamar LinkedIn ini salah. Karena saya sudah sering berkoneksi dan membuat artikel rajin tuh, jadi koneksi banyak. Dari HRD langsung, SMK ada orang yang like, ketahuan dari bisa Job Street, maintenance Metra 10. Baru 3 jam yang lalu, ada yang 10 menit yang lalu, 2 jam yang lalu Hyundai, banyak yang mengasih tahu. Jadi seperti itu tuh, baru di refresh sudah ada lagi. Ini recommended banget sih buat S1 atau D3. Biasanya kebanyakan S1 D3. Kalau SMK ya kita berkoneksinya yang sharing sering sama yang like SMK. Begitu saja ya teman-teman. Oh iya, ada satu lagi, chat pribadi ke HRD tersebut ya. Kita nge-DM direct message. Gimana caranya? Gampang, tapi dengan attitude yang baik ya, dengan kata-kata yang sopan, agar HRD juga segan sama kita. Contohnya seperti ini nih, saya ini sama Pak Doni, recruiter dari Pindo Daily. Selamat siang Pak, saya sedang aktif mencari pekerjaan, pengalaman operator Plexo selama 6 bulan di PT Mypack. Umur OTW 26, apakah ada pertimbangan Pak? Terima kasih sebelumnya. Lalu dia kirimkan CV kamu ke Julius de Maradona, Julius_de_Maradona@app.co.id. Nah, terus bahas nih. Itu yang HRD-nya biasanya tidak sibuk atau mungkin lagi memang mencari kandidat, jadi bisa membalas DM kita. Adapun DM yang tidak dibalas seperti ini, saya menanyakan, Assalamualaikum atau selamat pagi, izin bertanya Bu, apakah PT Sani Prakasama yang di Indonesia Machine itu bukan satu grup kan? Nah, kayak menanyakan itu kadang ada yang dibalas, ada yang enggak. Jadi kita sebagai pencakar haruslah bersabar, karena kita itu membutuhkan. Seperti itu teman-teman. Pokoknya saran dari saya, jangan lamar di LinkedIn, jangan di-apply, cukup cari HRD yang mau memosting info loker, kualifikasi yang bener, kita ambil emailnya dan lalu kita subjek. Seperti itu. Kalau males buat nyariin lagi, minimal kalian copy paste aja emailnya di memo HP, jadi kalian tinggal nanti kalau kirim tinggal di BCC saja tiap hari kayak gitu. Mungkin nanti suatu saat HRD ada yang membutuhkan, jadi kita tinggal kirim-kirim saja, sangat mudah bukan? Ya baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman. Salam sukses dan terus melangkah.